Meningkatnya populasi penduduk baik yang disebabkan oleh kelahiran maupun urbanisasi menyebabkan Kota Tegal semakin subur pertumbuhan pedagang kaki limanya. Sebagian besar dari mereka adalah pendatang dari luar Kota Tegal yang memiliki berbagai maksud dan tujuan. Ini merupakan konsekuensi logis, sebab kota yang menawarkan berbagai fasilitas selalu menarik bagi kaum urban. Di sisi lain, kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi pemicu arus urbanisasi tenaga kerja produktif dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju atau berkembang. Karena daya tampung industri formal yang sangat terbatas, profesi pedagang kaki lima pun menjadi tumpuan para pendatang. Di Kota Tegal ada beberapa lokasi berkumpulnya pedagang kaki lima, yaitu di Jalan Teri yang dikenal dengan sebutan Pokanjari atau Pondok Makan Jalan Teri, dan di Jalan Ahmad Yani. Shelter di Stadion Yosudarso dan Gor Wisanggeni juga mulai menjadi kawasan yang telah diberdayakan dalam upaya menata pedagang kaki lima agar tidak bertebaran di sudut-sudut lain Kota Tegal. Seperti halnya Jalan Ahmad Yani yang menjadi sentra kuliner malam, alun-alun juga menjadi tempat perjualan pedagang kaki lima. Bila sore hari tiba, di sekitar bundaran alun-alun, banyak pedagang dengan songkro atau gerobak, mangkal menunggu pelanggan. Kompleks Stadion Yosudarso dan kolam renang Pool Teras Samudra juga menjadi sentra PKL baru yang tertata dan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak orang mulai berpikir untuk berdagang di kompleks tersebut karena tersedianya fasilitas. Dengan panjang pantai 7 km dan luas laut 75,60 km persegi berdasar penguasaan 4 mil dari garis pantai, potensi Kota Tegal dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah dengan membangun pelabuhan niaga. Pembangunan pelabuhan niaga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Tegal dan peningkatan aktivitas pelabuhan. Sebagai kota pantai, wajar jika masyarakat Kota Tegal banyak yang menggantungkan hidupnya di sektor perikanan. Tidak kurang dari 10.000 orang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini belum termasuk buruh nelayan yang ada di tempat pelelangan ikan, serta tempat pengeringan atau proses pengolahan ikan lainnya. Hanya sayangnya, sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi modern dan kapal yang menjadi sarana perangkap ikan. Namun, nelayan Kota Tegal cukup kreatif mengatasi hal ini. Agar dapat lebih memberdayakan nelayan, mereka berupaya memberi nilai tambah pada hasil ikan tangkapan. Tidak saja dijual dalam bentuk ikan segar, ikan hasil tangkapan juga diolah menjadi ikan kering atau gesek, pindang, dan presto. Tegal juga dikenal sebagai produsen terasi. Usaha berbasis rumah tangga ini mampu menjadi alternatif usaha perikanan yang prospektif. Usaha yang menghasilkan terasi Tegal yang dikenal lezat perlu didorong untuk dapat menggunakan teknologi produksi massal yang lebih modern agar dapat bersaing di pasaran nasional bahkan internasional. Untuk itu, tidak kurang dari 25 pengusaha terasi Kota Tegal telah mengikuti kegiatan pengembangan usaha berorientasi ekspor. Prestasi kelompok nelayan Kota Tegal ini cukup dapat dibanggakan. Setidaknya apa yang dilakukan kelompok nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan penghasilan. Selain itu, kelompok nelayan juga mengaktifkan kegiatan sosial untuk ibu-ibu maupun remaja. Seperti yang dilakukan kelompok nelayan Bandeng Kelurahan Tegal Sari ini misalnya, patut diacungi jempol. Sebagai masyarakat yang memiliki kearifan lokal, nelayan Kota Tegal memiliki kegiatan sedekah laut. Larung Ancak yang menjadi bagian dari acara sedekah laut adalah perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan rutin yang telah menjadi tradisi budaya masyarakat pesisir inilah yang perlu tetap dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Kota Tegal memiliki potensi pelabuhan perikanan yang besar, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai PPP Tegal Sari yang memiliki luas wilayah 16,3 hektar. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ini memiliki letak strategis dan sering disinggahi kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Laut Jawa. Kawasan PPP Tegal Sari didukung oleh satu TPI yang berada dalam kawasan PPP Tegal Sari, yaitu TPI Pelabuhan, dan 2 TPI yang berada di luar kawasan PPP Tegal Sari,
yaitu TPI Jongor dan Muara Reja. Ketiga TPI ini menjadi tempat pendaratan ikan yang cukup ramai. Hal ini berdampak pada rangsangan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kota Tegal. Adapun fasilitas yang tersedia pada kawasan PPP Tegal Sari antara lain adalah breakwater, revetment atau tanggul lereng, training jetty, dermaga bongkar, dermaga tambat labuh, alur masuk kolam labuh, kolam perbekalan, dan jalan penghubung. Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam pembangunan, telah dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Bentuk kegiatannya macam-macam, antara lain peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui posyandu dan wisma, serta gerakan sayang ibu dan peningkatan peran PKK. Upaya tersebut semakin meningkatkan keterampilan kaum perempuan baik di bidang home industry, hukum perkawinan, maupun masalah-masalah perempuan yang lain. Dengan dikembangkannya konsep kemitra sejajaran antara kaum perempuan dengan laki-laki, serta dicanangkannya gerakan sayang ibu, semakin meningkat pula peran perempuan untuk berkiprah dalam berbagai bidang. Titik berat pembangunan di berbagai bidang terus dilakukan pemerintah Kota Tegal dan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Gerak pembangunan ini melahirkan apresiasi dari rakyat dan juga pihak lain. Penghargaan itu diberikan karena pemerintah Kota Tegal dinilai sukses menerapkan kebijakan pro rakyat yang membuat masyarakat mau mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satu keberhasilan pembangunan yang menonjol adalah penerapan kebijakan pengembangan produk unggulan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di kelurahan. Sebagai kota pantai yang berada di ketinggian 1 meter di atas permukaan laut, Kota Tegal boleh dikatakan sebagai daerah rawan potensi banjir. Namun sejauh ini, hanya ada genangan air yang terlambat mengalir ke laut bila hujan deras tiba. Untuk mengantisipasi dan mengatasi banjir di titik-titik rawan potensi banjir, telah dilakukan pembenahan sistem drainase secara masif di Kota Tegal. Saluran beberapa sungai dan selokan baik di kota maupun wilayah pengembangan dilakukan perbaikan secara intensif. Pembangunan talut dan pengerukan sungai pun dilakukan. Pemerintah Kota Tegal melakukan pengerukan kali bacin yang terdapat di kompleks pelabuhan. Hal ini dilakukan secara rutin, mengingat sedimentasi di kawasan muara sungai ini cukup tinggi. Kota Tegal berada di persimpangan arus transportasi utama pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jakarta-Semarang, serta jalur menuju selatan Pulau Jawa, seperti Cilacap dan Purwokerto, sehingga Kota Tegal menjadi daerah yang sering disinggahi warga luar kota. Dinamika pertumbuhan arus transportasi ini terlihat di terminal bus Kota Tegal yang disinggahi bus-bus antar kota, bahkan antar pulau. Aktivitas warga Tegal di dunia bisnis juga membutuhkan transportasi memadai. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan pelaku bisnis di Kota Tegal menjadikan mobilitas transportasi menuju kota lainnya semakin meningkat. Pedagang warung Tegal misalnya, kerap melakukan perjalanan dari Tegal Jakarta maupun sebaliknya. Demikian pula dengan pelaku bisnis di sektor lain yang hilir mudik Tegal Semarang. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi ini, dihadirkan kereta api Tegal Bahari dengan destinasi Tegal Jakarta maupun Jakarta Tegal. Upaya ini menjadikan waktu tempuh perjalanan Tegal Jakarta makin singkat dan mudah. Dengan dibukanya kereta kelas bisnis dan eksekutif ini, diharapkan makin membuka peluang sektor bisnis di Kota Tegal. Pengembangan sumber daya manusia dan upaya memaksimalkan potensi lokal yang ada merupakan etos kerja dari pemerintah Kota Tegal. Beberapa potensi unggulan Kota Tegal kita kelola secara maksimal, sehingga Kota Tegal mampu menjadi pusat perdagangan, industri, maritim, dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya perekonomian dan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Tegal. Peningkatan rata-rata PDRB tiap tahun sebesar 5% adalah sebagai bukti tentang tingginya laju perekonomian Kota Tegal. Hal ini pula yang mampu menarik tumbuhnya investasi di Kota Tegal di berbagai sektor. Dan demi terjaganya kondisi perekonomian yang baik dan kondisi sosial yang kondusif, pemerintah Kota Tegal akan tetap berkomitmen pada penyelenggaraan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Kota Tegal. Untuk membuka keran komunikasi seluas-luasnya, perlu adanya dialog antara wali kota dengan masyarakat secara terbuka. Hal ini penting
untuk mengetahui lebih jauh aspirasi masyarakat. Selain masyarakat dapat mengetahui secara langsung program dan kebijakan pemerintah Kota Tegal, dialog yang digelar baik dalam bentuk tatap muka dengan tokoh masyarakat di kelurahan maupun dialog interaktif lewat radio merupakan realisasi dari era keterbukaan yang dikembangkan di pemerintah Kota Tegal. Dari sini, masyarakat dapat mengeluarkan pendapat, masukan, bahkan saran secara langsung kepada wali kota. Untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, wali kota menindaklanjuti saran dan masukan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan mengambil tindakan yang tepat dan proporsional. Wali Kota Tegal juga berkiprah pada forum-forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), OKPPD, dan pameran di beberapa kota untuk mengangkat nama Kota Tegal dan produk-produk unggulannya. Komunikasi yang dalam bahasa agama adalah silaturahim dikembangkan dengan intens oleh wali kota. Dengan silaturahim inilah kita dapat membuat warga Kota Tegal leluasa menyampaikan aspirasinya sehingga tercipta Kota Tegal yang aman dan kondusif.